Halo sobat pelaku usaha semua dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan perbedaan dan juga perbandingan apa itu izin lokasi dan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan khusus untuk KKPR ini adalah KKPR berusaha atau KKPR dalam rangka kegiatan berusaha. Nah, secara definisi izin lokasi diartikan sebagai izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatannya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan atau kegiatannya. Jadi secara sederhananya izin lokasi ini merupakan izin untuk perolehan tanah di dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya. Kemudian KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diartikan sebagai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR. Jadi KKPR ini merupakan bentuk dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan atau rencana pemanfaatan ruang dengan rencana kegiatan yang akan dikerjakan. KKPR ini sendiri terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah KKKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian PKKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kemudian RKKPR atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang mana ketiga jenis KKPR ini berbeda bentuk dan secara proses juga berbeda, yang semuanya terkoneksi melalui OSS RBA. Berikut saya mencoba membuat tabel perbandingan atau persandingan antara izin lokasi dan KKPR. Di dalam tabel ini setelah coba saya sajikan tabel perbandingannya mulai dari perizinan, dasar hukum, peraturan, turunan dari undang-undangnya, kemudian jenis perizinan, kemudian peruntukannya, kemudian acuan dalam proses penerbitan dan output dari OSS versi 1.1 ataupun OSS RBA. Nah, tabel ini saya buat untuk lebih mudah memahami secara sederhananya perbandingan antara kedua istilah, yaitu antara izin lokasi dan KKPR. Kemudian kita lihat pertama izin lokasi, dasar hukum peraturan perundang-undangannya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2019 yang dirubah dengan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 13 tahun 2020. Nah, izin lokasi ini juga berdasarkan jenis perizinannya merupakan perizinan dasar. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi perizinan dasar yang diperlukan di dalam rangka kegiatan berusaha. Kemudian untuk peruntukannya, izin lokasi adalah izin yang digunakan untuk perolehan tanah atau lahan dan pemindahan hak atas tanah dalam rangka kegiatan usaha. Nah, izin lokasi ini diterbitkan juga dasar acuan dalam penerbitannya adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang. Kemudian output dari OSS yang diterbitkan melalui OSS. Dulu ketika masih berlaku OSS versi 1.1, izin lokasi tersebut terbagi ke dalam 2 jenis izin,
Lokasi yang pertama, izin lokasi yang efektif tanpa komitmen. Artinya izin lokasi yang terbit secara otomatis by sistem OSS ketika kita menginputkan data-data di dalam sistem OSS. Tentunya ada kriteria yang harus kita penuhi agar izin lokasi tersebut berlaku efektif tanpa komitmen. Yang kemudian izin lokasi yang akan efektif dengan komitmen, artinya di sini ada proses yang harus dilalui dalam rangka untuk mengefektifkan izin lokasi yang diterbitkan dari OSS versi 1.1. Di situ ada juga keterlibatan dari BPN dalam hal pertimbangan teknis pertanahannya untuk izin lokasi. Yang kemudian kita lihat KKPR ini ada KKKPR, ada PKKPR dan juga RKKPR. Dasar hukum peraturan perundang-undangannya adalah Peraturan Menteri ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Nah, KKPR ini secara jenis perizinannya juga merupakan perizinan dasar yang menjadi acuan di dalam proses OSS berbasis risiko atau OSS LBA. Peruntukannya KKPR juga untuk perolehan tanah atau lahan bagi yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan atau usaha, dan juga untuk pemanfaatan tanah bagi yang telah memperoleh atau menguasai tanah dalam rangka kegiatan usaha. Jadi KKPR ini secara sederhananya juga terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama KKPR dalam rangka untuk perolehan tanah, dan juga KKPR untuk pemanfaatan tanah jika yang telah memperoleh atau menguasai tanah untuk kegiatan berusahanya. Dasar acuan di dalam penerbitan KKPR juga sama seperti izin lokasi, yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota di daerah masing-masing. Nah, outputnya dari OSS KKPR ini merupakan perizinan dasar yang berlaku di dalam OSS LBA. Di dalam sistem OSS LBA ini terbagi menjadi dua berdasarkan skala usaha. Nah, untuk skala usaha non-UMK, non usaha mikro kecil, KKPR ini memerlukan pertimbangan teknis pertanahan di awal prosesnya. Secara prosedur, permohonan diajukan melalui OSS yang selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan atau BPN setempat dalam memproses pertimbangan teknis pertanahan. Nanti di situ akan ada proses pembayaran PNBP untuk pertimbangan teknis pertanahannya sampai dengan proses penerbitan PTP atau pertimbangan teknis pertanahan. Seterusnya prosesnya sampai dengan proses KKPR yang melibatkan pemerintah daerah setempat. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak membahas secara detail teknis bagaimana alur proses KKPR sampai dengan terbit PKKPR atau KKKPR. Yang kemudian skala usaha untuk usaha mikro kecil. Nah, untuk skala usaha mikro kecil di OSS LBA ini KKPR-nya berupa self declaration atau pernyataan mandiri yang disampaikan pelaku usaha terkait dengan kesesuaian tata ruangnya. Nah, mungkin teman-teman yang telah berhasil menerbitkan NI nomor induk berusaha ada melewati tahapan mencentang pernyataan mandiri, mulai dari mungkin pernyataan terkait dengan SPPL atau juga K3L
dan juga ada pernyataan terkait tata ruang. Nah, itu merupakan self declaration. Tetapi untuk usaha mikro kecil di sini ada konsekuensi yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti, yaitu pelaku usaha mikro kecil itu disarankan untuk bermohon kepada Pemda dalam rangka mengecek atau memastikan kesesuaian pemanfaatan ruangnya terkait dengan rencana kegiatan tadi. Karena untuk mendapatkan KKPR yang usaha mikro kecil itu tidak bisa langsung melalui OSS LBA, tetapi harus bermohon secara tertulis kepada pemerintah daerah setempat untuk memastikan lokasi rencana kegiatan atau usahanya telah benar-benar memenuhi kesesuaian pemanfaatan ruang. Kedua jenis dokumen tadi, baik itu izin lokasi ataupun KKPR, bagi pelaku usaha menjadi syarat dasar di dalam pengajuan atau pendaftaran hak atas tanah ke kantor ATR BPN setempat untuk menaikkan status terhadap lahan yang telah diperoleh. Bisa berbentuk hak guna usaha untuk usaha-usaha yang di bidang pertanian sejenisnya. Nah, yang untuk non pertanian biasanya sertifikasi lahan yang digunakan itu dalam bentuk HGB atau hak guna bangunan. Nah, jadi izin lokasi dan KKPR ini secara definisi memang terdapat perbedaan, tetapi secara fungsi izin lokasi dan KKPR ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama merupakan perizinan dasar. Outputnya dikeluarkan dari sistem OSS yang berbeda. Kalau izin lokasi prosesnya dulu melalui OSS versi 1.1, sedangkan KKPR ini prosesnya melalui OSS LBA, dan izin lokasi ini setelah berlakunya OSS LBA itu sudah tidak diterbitkan lagi karena digantikan dengan KKPR. Mungkin saya cukupkan pembahasan terkait dengan antara izin lokasi dan KKPR ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan informasi juga buat teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video ini.